Saya share screen ya, yang tadi sudah. This call is now being recorded. Oke. Ya, jadi pada pagi hari ini kita mempelajari tentang keandalan strukturnya sendiri ya. Jadi selama ini kita sudah belajar itu tentang bagaimana menggunakan konsep-konsep statistik dalam masalah rekayasa struktur. Ya. Ini nggak usah dilihat dulu karena ini tidak cocok ya dengan dalamnya. Saya tulis begini biar ingat saja bahwa saya harus mengerjakan itu. Oke, ya ini juga tidak cocok. Ya, kita langsung isinya aja. Mudah buat. Oke. Nah, kita mulai dengan ini. Jadi, kalau kita berhadapan dengan rekayasa struktur, maka ada masalah mendasar yang bisa disederhanakan dari berbagai macam permasalahan rekayasa struktur. Struktur-struktur yang paling rumit pun sekalipun ya, paling rumit sekalipun seperti struktur lepas pantai seperti ini atau Burj Khalifa yang di Dubai yang sekarang menjadi gedung tertinggi di dunia. Ini bisa kita kelompokkan permasalahannya itu hanya menjadi dua. Ya, jadi seberapapun rumitnya suatu struktur, ada dua masalah mendasar. Yang pertama adalah masalah permintaan, yang kedua adalah masalah kapasitas. Yang dimaksud dengan permintaan atau demand itu adalah beban luar. Ya. Jadi bagaimana struktur kita itu bisa menjawab permintaan untuk menahan beban luar. Ya, jadi itu adalah sisi permintaan. Kemudian juga dari sisi kapasitas, ya, yaitu kemampuan strukturnya sendiri di dalam, ya, di dalam struktur dia bisa menahan itu enggak, dia bisa menyediakan penahan untuk beban yang ada di luar enggak, ya. Jadi sama ya, jadi ada permintaan, ada kapasitas. Ya. Oke, jadi permintaan sekali lagi atau demand itu bersangkut dengan beban luar, sedangkan kapasitas itu menyangkut kemampuan struktur. Nah, permintaan itu untuk selanjutnya kita sebut dengan S, ya, demand itu S, dan capacity itu adalah R. Jadi sekali lagi permintaan S, kapasitas R. Nah, untuk struktur bisa berdiri, maka R itu harus lebih besar dari S. Ya, kapasitas yang dipunyai itu harus lebih daripada yang permintaan. Ya, tapi tentu saja S dan R-nya itu harus dibandingkan untuk parameter yang sama. Apa yang mau kita lihat? Kita mau lihat kekuatan, oke. Stres, ya, misalnya. Maka kita akan banding, stres kapasitas stres yang bisa ditanggung oleh struktur itu harus lebih besar daripada stres yang timbul karena ada beban. Ya. Oh, enggak, saya maunya bukan itu, maunya lanjutan. Oke, lanjutan. Beban luar, permintaan itu akan membuat lanjutan. Kemudian berapa kemampuan struktur ini untuk memberikan lanjutan? Itu adalah R. Ya. Jadi R dan S itu tergantung dari, harus disamakan nanti ya kalau membandingkannya. Harus sama. Jangan sampai bebannya membuat tegangan karena lanjutan, kemudian kita bandingkan dengan membuat tegangan karena ada beban luar, lalu kita bandingkan dengan lendutan, kapasitas dari lendutan, nggak cocok ya. Jadi parameternya harus sama. Kalau lendutan ya lendutan, kalau tegangan ya tegangan, dan itu tercermin nanti dari satuan ya. Satuannya harus sama.
satuan dari permintaan itu harus sama dengan satuan dari kapasitas. Jangan sampai berbeda. Kalau berbeda berarti kita membandingkan dua hal yang berbeda. Ya, jadi S dan R itu harus dibandingkan dengan parameter yang sama. Tegangan, lendutan, getaran, retak, dan sebagainya itu. Ya, macam-macam. Banyak itu kriterianya. Tergantung apa yang mau kita lihat. Nah, yang penting adalah bahwa kalau kapasitas itu lebih kecil daripada permintaan, itu runtuh. Ya. Permintaan hidup enak dengan R kapasitas gaji. Kalau gaji kita nggak mencukupi untuk hidup enak, runtuh kita. Maka gaji harus lebih besar daripada permintaan. Ya. Ya. Jadi di mana-mana sebenarnya ini berlaku. Ya. Bahwa kalau R itu lebih kecil dari S, itu runtuh. Ya, mungkin tidak runtuh dalam arti struktur, tapi yang tidak memenuhi kriteria. Jadi misalnya kita ambil contoh syarat kekuatan batas, atau ultimate limit state. Ya, ini terjemahannya juga agak repot ini ya, karena ultimate itu diterjemahkan batas, limit juga diterjemahkan batas. Jadi kalau di kamu ultimate limit state itu jadi bingung juga. Padahal beda kalau di bahasa Inggris ya. Ultimate itu memang batas yang nggak bisa lagi dilampaui. Udah mentok-mentoknya segitu. Ya. Limit juga batas sih, tapi cuma batasan mungkin ya lebih cocok. Tapi memang ultimate limit state kita terjemahkan dengan syarat kekuatan batas. Juga ada nanti syarat kelayanan, serviceability limit state. Ya, serviceability limit state kita sebutkan dengan syarat batas kelayanan. Ya, oke. Nah, syarat kekuatan batas, atau mungkin bukan gitu jadinya, syarat batas kekuatan. Saya ganti aja deh. Syarat batas kekuatan. Syarat batas kekuatan. Dan di sini biar nyambung dengan ya, syarat batas kekuatan atau ultimate limit states itu menyatakan bahwa ya, kalau kita meninjau ultimate limit states, maka demand yang merupakan beban luar ini harus kita ubah menjadi tegangan. Ya, sebut saja tegangannya adalah sigma S, artinya tegangan akibat S, akibat permintaan, ya, akibat beban luar. Kemudian ada R yang sebenarnya adalah kapasitas, jadi kemampuan struktur lah begitu, itu juga bisa menghasilkan tegangan. Kita sebut saja tegangannya adalah sigma R, jadi tegangan karena kemampuan strukturnya, karena kapasitas strukturnya, sigma R. Nah, dibandingkan ya, sigma R tadi dengan sigma S. Kalau sigma R-nya lebih kecil daripada sigma S, yang terjadi adalah runtuh. Ya, jadi sigma R harus lebih besar dari sigma S. Ya, itu konsepnya. Itu berlaku untuk struktur mau seperti apa juga seperti itu. Ya. Bahkan, yang tadi itu sudah disebutkan, bahwa R kalau lebih kecil dari S runtuh itu adalah berlaku untuk semua aspek di kehidupan. Ya. Nah, jadi untuk struktur R lebih kecil dari S adalah runtuh. Ya. Dan nanti kalau kita meninjaunya syarat batas kekuatan atau ultimate limit state, yang kita bandingkan adalah sigma. Tapi kalau kita bandingkan misalnya syarat batas kelayanan, ya, serviceability limit state, maka S itu harus kita ubah menjadi lendutan. Ya, lendutan. Lendutan itu adalah lendutan itu adalah lendutan akibat beban. Itu katakanlah kalau lendutan itu adalah delta, maka ada delta S. Nah, nanti ada juga delta R, ya, lendutan yang bisa diberikan ya, oleh si
struktur. Nah, delta R itu harus lebih kecil. Kalau delta R itu lebih kecil dari delta S, atau delta S yang lebih besar dari delta R, maka itu struktur mengalami runtuh. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dua itu. Nah, selama ini waktu kita ambil S1, kita berhadapan dengan analisis struktur yang biasa saja, ya, ordinary structural analysis. Ya. Nah, di situ kapasitas R dan permintaan S ini deterministik dua-duanya. Ya, bebannya 100 kilo, fine. Berapa bebannya? 100 ton merata, misalnya seperti 100. Nah, itu permintaan. Berapa bebannya? Ini permintaan. S ya, 100 kilo, 100 ton, berapapun ya satuan di sini. Nah, kemudian kapasitas dari struktur itu juga deterministik, ya. Deterministik. Jadi misalnya modulus elastisitas 200 kN per milimeter persegi. Titik. 2 kali 10 pangkat 6 kg per cm persegi. Itu adalah modulus elastisitas. Nah, itu deterministik. Ya segitu itu. Ya. Nah, tapi kalau kita sekarang melakukan analisis struktur yang probabilistik, maka R, bisa S, bisa kedua-duanya, R dan S, itu tak deterministik. Jadi tidak pasti dia. Berapa bebannya? 100 plus minus. Ya, 100, bisa 110, bisa 90, bisa 120, bisa 80, bisa macam-macam. Ya, tetapi dia punya rata-ratanya adalah 100. Misalnya. Jadi yang disebut di analisa struktur biasa 100 tadi itu sebenarnya angka rata-rata, ya, bukan angka yang bisa digunakan langsung. Nah, itu kalau menyangkut permintaan. Kapasitas juga begitu. Kalau kita sebut berapa modulus elastisitasnya, 200 kN per milimeter persegi. Ya, itu 200. Kalau di analisa struktur probabilistik, 200 itu ya rata-ratanya. Ya, 200. Bisa dia 210, bisa 290 dan sebagainya. Ya. Rata-rata tetap 200. Nah, jadi kalau perilaku statistik ini dimasukkan dalam analisa struktur, ya, maka kita sebenarnya melakukan probabilistic structural analysis, analisa struktur yang probabilistik. Ya. Nah, tentu saja kita akan berhadapan dengan 3 macam keadaan. Ya. 3 macam keadaan. Keadaan pertama adalah kalau R-nya deterministik. Kalau R-nya tertentu sudah. Ya, jadi E-nya berapa? 205 kN per milimeter persegi. Nggak ada nilai lain. Ya cuma itu doang. Ya. Nah, sedangkan S-nya itu yang tak deterministik. Berapa bebannya? Oh, bebannya 100. Bisa 110, bisa 120, bisa 150. Tapi bisa juga kadang-kadang 50. Ya. Nah, jadi S-nya yang tidak deterministik. Kebalik saya. Kebalik? Ya, saya kebalik. R-nya deterministik, ini kita kasus pertama, R-nya deterministik, S-nya tidak deterministik. R deterministik artinya bahwa itu tadi, modulus elastisitas misalnya, momen inersia, modulus elastisitas misalnya, kita katakan 200 kN per milimeter persegi. Tapi dia deterministik, jadi 200, ya 200. R adalah deterministik. R deterministik. Ini salah satu keterangan itu. Oke ya. Jadi R di sini adalah deterministik. Jadi E itu bisa 200, bisa 205, bisa 210, bisa 250, tapi bisa juga 150. Rata-ratanya benar 200. Ya.
Sedangkan S itu yang tidak deterministik. Jadi dia sudah pasti sebegitu. Ya, S-nya. S adalah beban luar. Berapa beban luarnya? 100 pound. Titik. Ya, tidak mungkin dia 105, tidak mungkin dia 120 dan sebagainya. Oke, ya. Nah, jadi dalam hal seperti itu, kita kemudian bisa melihatnya sebagai kurva seperti ini. Waduh, ini ada yang salah ini ya. Dalam hal seperti itu saya nggak tahu kenapa, tapi ini tergeser. Sebentar kita perbaiki coba, biar nanti bisa lebih, apakah bisa diperbaiki? Mudah-mudahan bisa ya. Ya, nggak tahu kenapa tergeser ya. Jadi sebaiknya memang saya grup saja ini. Biar tidak geser-geser. Oke, ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan, ya, harus mesti ada yang salah. Ya, jadi kalau kita gambarkan seperti ini, jadi ada jadi S itu tidak punya harga lain, dia selalu harga segitu ya, tadi itu contohnya. Jadi dengan kata lain, kalau dia tidak punya kemungkinan yang lain, maka dia sebenarnya kemungkinannya itu sama dengan 1, jadi harganya pasti segitu. Jadi dengan kata lain, ini ya, Fs dari S itu sama dengan 1. Jadi dia tidak begini ya. Nah, R-nya itu karena deterministik, R itu menjadi variabel acak. Ya, variabel acak. Jadi dia bentuknya gini. Ya, bentuknya adalah kurva seperti ini ya, dengan kemungkinan macam-macam. Ini, wah benar ini bergeser. Ya, oke. Ya, jadi karena R itu deterministik, jadi dia punya kurva begini, rata-ratanya kita sebutkan mu R, tetapi yang tidak deterministik ini, yang S, itu punya nilai sama dengan 1. Ya, nah jadi kalau begitu runtuh itu terjadi kalau dalam kasus seperti ini. Runtuh itu terjadi kalau yang ini bervariasi, dia bisa 200 tadi kan, kilonewton per meter persegi misalnya. Ya, karena dia adalah R kapasitas, dia bisa 150. Ya, dia bisa 50 dan dia bisa jatuh ke sini. Ya. Dia jatuh ke angka yang di bawah dari S yang tersedia, S yang bekerja. Kalau dia jatuh di bawah S yang bekerja, ya, maka strukturnya menjadi runtuh. Jadi dengan kata lain, kemungkinan ya, struktur runtuh ya, itu adalah yang luas dari yang biru ini. Luas dari yang biru. Luas yang biru itu apa? Ya, jadi PF
itu adalah kemungkinan P, probability, dari R yang lebih kecil dari S. S-nya kecil ya, karena sudah harganya tertentu. Jadi S-nya adalah S kecil, bukan S besar. Jadi R lebih kecil sama dengan S kecil ya. Nah, tentu saja R lebih kecil dari S kecil ini bisa kita ubah menjadi R minus S itu lebih kecil dari 0. Atau R kita bagi dengan S itu lebih kecil daripada 1. Sama aja. Ya. Nah, kalau demikian berarti kemungkinan runtuh itu adalah integral dari 0 sampai S. Ya, terhadap FR, R di R. Tapi kalau kita ubah menjadi kumulatif, distribusi kumulatif, DFR, tapi nilainya adalah S kecil. Ya, jadi pakai distribusinya si kapasitas, tetapi nilainya adalah nilai permintaan. Ya, jadi ini F-nya R di bawah, tapi di dalamnya S. Ya. Jadi ini adalah CMF, ya, kumulatif probability definition function, cumulative distribution function, CMF, cumulative mass function dari R, ya. Nah, PF itu sebenarnya adalah probability of failure, kemungkinan dia runtuh, ya, itu adalah PF. Jadi itu kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama adalah kalau R-nya deterministik, S-nya tidak deterministik. Ya. Nah, kalau dalam kasus itu maka PF-nya adalah luas ini dan luas ini adalah integral ini, ya. Oke. Nah, kemungkinan kedua berikutnya adalah kalau R-nya yang tidak deterministik, sedangkan S-nya deterministik. Ya. Kalau R-nya tidak deterministik, berarti dia R-nya sama dengan R kecil. Keluar dia. Ya. Berapa E-nya? Ya 200 kN per meter persegi. Berapa modul elastisitasnya? 200 kN per milimeter persegi. Itu aja. Nggak ada. Dia tidak akan ada simpangan-simpangan macam-macam. Ya segitu itu terus. Ya. Makanya dia disebut tidak deterministik. Ya. Nah, sedangkan S itu deterministik. Jadi dia bisa dia beban bisa berupa macam-macam. Ya, bisa berupa berapa bebannya? Bisa 100, bisa 200. Ya, rata-rata sih 100, tapi bisa 200, bisa 50 sebagainya. Ya, jadi dia S-nya menjadi variabel acak, ya, random variabel. Nah, untuk kasus seperti ini, jadi si S-nya ini kegeser lagi. Kegeser lagi. Kenapa ini segeser lagi? Bentar ya, saya geser sekalian ini biar sekalian benerin gambarnya. Oke,
Oke ya, jadi saya tidak tahu kenapa bisa bergeser. Saya grup nih, enggak kemana-mana. Oke ya, nah jadi kalau R-nya sekarang, perhatikan gini ya, perhatikan warnanya. Jadi di sini biru itu R ya, hijau S. Jadi ini biru FR, nanti begitu masuk ke sini dia jadi hijau FS ya, bukan FR tapi FS. Nah, tentu saja karena S-nya itu variabel acak, karena S-nya itu variabel acak, berarti S-nya itu harganya bisa macam-macam. Ya. Nah, akan menjadi masalah kalau dia itu harganya lebih daripada yang bisa disediakan oleh struktur. Jadi yang bisa disediakan oleh struktur itu harganya di sini, Fs-nya berharga di sekitar sini. Ya, jadi bebannya bisa 100, memang bisa 100, bisa 50, bisa 90, tapi bisa juga 200, 250, 300. Ya, jadi dia sudah di sini. Ini dari yang biru ini. Nah, dalam hal seperti itu dia akan runtuh. Ya, jadi kebesarnya kemungkinan suatu struktur itu runtuh adalah kalau R yang terjadi itu lebih kecil daripada S, tapi S-nya huruf besar, R-nya yang huruf kecil ya. Jadi ini adalah variabel acak S atau kapasitas, sedangkan ini adalah harga dari kapasitas. Sorry, S adalah variabel acak dari demand, dari beban, ya. Sedangkan R adalah bukan variabel, ya. Dia sudah harga yang tertentu dari R. Ya. Nah, tentu saja ini bisa kita balik seperti ini, S sama ya, karena S-nya tetap lebih besar. Nah, tetapi kita ingat bahwa kalau kita berhadapan dengan suatu kemungkinan, itu umumnya kita mainnya dengan lebih kecil ya. Jadi S-nya lebih kecil dari R. Ya, jadi umumnya kita main itu adalah yang pertama kita sebut adalah variabel acaknya, itu lebih kecil daripada suatu harga. Jadi harus dibuat bentuknya seperti ini, tidak bentuk seperti ini ya. Jadi S-nya harus di depan, R-nya di belakang, ya. Dan tandanya harus lebih kecil ya. Jadi persis seperti ini, seperti yang sebelumnya, ya. Variabel acaknya di depan, tandanya lebih kecil, ya. Nah, yang kita punya tadinya itu, kita punya ini adalah sekarang ya, variabel acaknya di belakang, tandanya lebih kecil. Nah, ini harus diubah. Variabel acaknya ke depan, kalau ini diubah ke depan, tandanya jadi lebih besar. Harus diubah jadi lebih kecil. Tandanya lebih kecil kalau ini menjadi 1 minus probability dari S lebih kecil dari R. Ya. Nah, ini menjadi 1 minus integral Fs SDS atau 1 minus FR R ya, tapi F-nya besar, ya salah ya, salah. Nanti saya akan kirimkan versi kedua ya, setelah kita betul-betulkan ini. Ini adalah S. S besar ya, bukan S kecil. Ya. Oke. Nah, jadi ini yang kita hadapi. Jadi dia berlainan dengan yang tadi, yang ini adalah luas, dia di sebelah kanan. Oke, ini adalah PF-nya, ya, probability of failure, kemungkinan runtuh. Oke. Jadi itu adalah kemungkinan kedua. Nah, kemungkinan terakhir, yang ketiga adalah dua-duanya deterministik.
Ya, dua-duanya adalah variabel acak, baik R maupun S. Ya, jadi kita berhadapan dengan dua kurva semacam ini. Ya, dua kurva semacam ini. Jadi ada kurva terhadap permintaan, ada kurva kapasitas. Ya. Nah, memang rata-ratanya kapasitas lebih besar daripada permintaan. Ya. Jadi dari sisi rata-rata aman. Tapi tentu saja bisa tidak aman, bisa runtuh strukturnya itu kalau kapasitasnya pas lagi jelek-jeleknya di bawah bertemu dengan demand yang lagi besar-besarnya, jadi di sebelah sini. Ya, kapasitasnya lagi jelek, demandnya lagi meningkat. Nah, itu runtuh juga. Ya. Jadi meskipun rata-rata dari sisi rata-rata di sini kapasitas lebih besar daripada permintaan, tetapi ada kemungkinan bahwa pada suatu saat tertentu atau pada kondisi yang tertentu, pada keadaan tertentu, ya, demand itu, permintaan itu lebih besar daripada kapasitas. Ya, nah dalam hal ini kita rumuskan sebagai ini, PF adalah integral dari FRX FSX, ya, X-nya adalah yang ini. Ya. Jadi untuk R dia kumulatif, untuk S dia density. Ya. Untuk R dia F-nya huruf F besar, untuk S dia hurufnya huruf F kecil. Ya. FR, FS, DX. Ya, ini adalah kemungkinan runtuhnya. Ya. Kalau mau pakai F besar S dan F kecil R, maka rumusnya dibalik seperti ini. Ya, ini 1 minus FSX dan ini FRX. Ya, itu adalah kemungkinan ada itu. Harus hati-hati bahwa di sini kita harus membandingkan nanti seperti tadi, ya, R dan S-nya itu harus berupa parameter yang sama. Kalau tegangan ya tegangan R dan S-nya, ya. Kalau lelutan ya lelutan R dan S-nya. Jangan dicampur. Karena itu R dan S itu nanti akan harus punya satuan yang sama. Ya. Kalau tegangan ya berarti satuannya kilonewton per milimeter persegi misalnya. Ya, kalau lelutan ya sama-sama sentimeter, sama-sama meter. Ya. Jangan sampai 1 cm 1 milimeter salah. Harus dua-duanya bisa dibandingkan. Ya. Nah, lalu apa yang disebut dengan keandalan atau reliability? Reliability itu sederhana saja sebenarnya. Reliability adalah 1 dikurangi kemungkinan runtuh. Jadi kalau kemungkinan runtuhnya 1%, maka keandalannya 99%. Ya. Keandalan 99% itu artinya, itu bisa bilang gitu. Keandalan 99% artinya ada 1% kemungkinan runtuhnya struktur. 1%. 1% itu artinya bahwa kalau kita bangun struktur yang sama 100 buah, ada 1 yang runtuh. Ya, itu kita sudah pelajari sebelumnya. Ya. Tapi kira-kira seperti ini, ya, yang dimaknakan dengan keandalan itu. Oke. Ya, nah, lalu kita lihat contoh, ya. Contoh, misalnya kita punya portal seperti ini. Portalnya dari baja, dan kalau baja runtuhnya biasanya pakai plastis. Kalau ada sendi plastis timbul, nanti dia akan runtuh. Ya. Nah, oke, untuk sederhananya seperti ini. Ya. Ini ada portal, tingginya di sini 3 meter, di sini 2 meter. Ya. Jadi panjang sebelah. Di sini ada
tanahnya menurun ya, atau naik kalau dari sisi kiri. Oke. Jadi di sini 3 meter, di sini 2 meter. Ya. Nah, batang yang kiri ini punya modulus plastis ZP1 dengan tegangan nilai Fa. Ini juga tegangan nilainya Fa. Ini juga gini. Tapi yang atas ZP2. Salah lagi. ZP2 ini. Ya. Ini salah, berarti saya harus betulkan juga ini ZP3. Oke. Ya. Nah, panjangnya ini 3 meter. Bentar portalnya. Oke. Terbuat dari rectangular hollow section. Ya. Penampang persegi yang berlubang. Nah, set P1 langsung set aja. Set P1 itu sama dengan 2 set P2 sama dengan set P3. Jadi kolom-kolom ini Z-nya sama. Ya, yaitu 2 kali 10⁵ mm kubik. Oke. Nah, sedangkan bajanya itu tegangan lelehnya Fa, tapi dia punya sebaran ya, dia rata-ratanya 400 Newton per milimeter persegi, tapi dia punya simpangan sigma Fa itu 30 Newton per milimeter persegi. Nah, tidak hanya tegangan leleh, tapi beban juga begitu. Beban juga rata-ratanya 40 kN, beban W ini yang ada di kiri, yang warna merah. Itu 40 kN dan simpangannya 5 kN. Diminta untuk menghitung keandalan struktur terhadap kebutuhan plastis. Ya, oke. Sebelum berlanjut, kita ulangi dulu ya masalah kalau kita berhadapan dengan struktur baja. Ya, ini jadi gini. Jadi kita sudah kembali lagi ke slide-nya. Slide yang ini. Ya, jadi di sini seperti tadi ada analisis struktur biasa, ada yang analisis struktur probabilistik. Kita sekarang banyak mengurusi yang ini. Ya, tapi jangan bangga dulu bahwa saya hebat dong, udah melakukan analisa struktur probabilistik. Jangan bangga dulu. Karena apa? Karena analisa struktur probabilistik ini tidak bisa dilakukan kalau kita tidak bisa menggunakan analisa struktur yang biasa. Jadi di sini harus benar dulu baru bisa ke sana. Ya. Kalau di sini salah, di sininya juga salah. Ya. Jadi tetap analisa struktur yang biasa itu yang kita pelajari waktu S1 itu tetap sangat bermanfaat. Karena kalau nggak ada itu kita nggak bisa melakukan analisa struktur yang probabilistik. Oke. Nah sekarang dalam rangka menyelesaikan masalah ini, sebenarnya ini adalah masalah probabilistik. Ya. Nah kita belajar dulu, atau bukan belajar, kita mengulang dulu masalah yang analisa struktur biasanya dulu. Yang pertama adalah tentang perilaku baja. Ya. Perilaku baja. Nah, baja untuk tahu perilakunya itu umumnya kita tes. Ya. Kalau beton kan bikin silinder-silinder atau bikin kubus ditekan sampai hancur. Ya. Kalau baja bukan. Kalau baja dibuat dulu semacam ini namanya kupon. Kupon baja. Bentuknya seperti ini, ada aturannya. Ya, ada aturan-aturan tertentunya, ada standarnya bagaimana membuat kupon ini. Misalnya panjang ini harus 50, kemudian ininya 12. Ya, dari sini ke sini. Jadi ada aturan. Nah, kemudian
ini ditaruh di semacam rig begitu, ya, ditaruh begini, yang bisa menarik. Jadi ini ada drat di situ, dan ini bisa bergerak sesuai dengan ulir di sini. Ya, ini spesimen yang ini kita taruh di tengah sini, kemudian diukur ya nanti pertambahan panjangnya seperti apa, lalu berapa besar beban yang bekerja itu diukur juga di lewat load cell. Ya, nah kemudian ini bisa kita putar yang ini. Kita putar, otomatis dengan memutar itu kita menarik si spesimen ini. Ya, tarik terus. Nah, kalau kita tarik terus, berarti nanti si ekstensometernya ini akan mengukur berapa besarnya pertambahan panjang, sedangkan load cell ini akan mengukur berapa besarnya beban yang bekerja. Ya. Nah, lalu kalau beban yang bekerja itu kita bagi dengan luas penampang dari ini, beban yang bekerja kita bagi dengan luas penampang dari spesimen ini yang kita letakkan di situ, maka kita akan dapatkan tegangan. Gaya dibagi dengan luas penampang. Ya. Oke. Nah, sedangkan ekstensiometer ini akan mengukur berapa ini menjadi lebih panjang. Nah, penambahan panjang itu kalau kita bagi dengan panjangnya semula, itulah regangan. Ya, jadi regangan adalah pertambahan panjang dibagi dengan panjangnya semula. Regangan. Ya. Nah, kalau kita plot dua-duanya, ya, jadi di sebelah ke atas sumbunya itu adalah tegangan, ke kanan itu adalah regangan. Sekali lagi, tegangan adalah besarnya gaya yang terbaca di load cell ini dibagi dengan luas penampang dari si spesimennya. Sedangkan regangan adalah panjang, pertambahan panjang akibat dibebani tadi dibagi dengan panjang semula. Panjang ini semula. Ya, di sini 50 mm itu adalah panjang semula. Oke. Nah, kalau kita plot itu ya antara tegangan dengan regangan, umumnya kita akan peroleh ini. Bentuk kurva semacam ini. Ya, dia akan naik dulu, lurus saja pertama, ya, lurus sampai suatu titik yang kita sebut dengan titik leleh namanya. Tegangannya namanya tegangan leleh. FA ini yang tadi diketahui bervariasi besarnya ya. FA itu begitu ketemu FA dia akan tidak lurus lagi, dia akan bergerak ke kanan. Ya. Nah, ini berarti dia sudah mengalami plastik. Ya. Plastik. Nah, setelah beberapa waktu lamanya, dia kalau ditambah jadi kalau di sini itu bebannya tidak bertambah, tapi deformasinya bertambah. Jadi berdeformasinya jalan terus, padahal bebannya nggak nambah. Nah, jadi itulah sebabnya disebut dengan terjadi sendi plastis. Ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan suatu sendi, itu sebenarnya sesuatu itu bisa berputar tanpa kita kasih apa-apa. Tanpa dibebani, dia akan berputar. Ya. Nah, itulah sendi. Ya, sendi kalau di struktur ya. Bukan sendi kalau sendi manusia, bukan. Sendi kalau di struktur itu definisinya adalah dia tidak bisa menahan momen. Karena tanpa ada momen pun dia akan bisa berputar. Ya. Nah, jadi sebenarnya baja kalau ditarik terus. Begitu ketemu tegangan leleh, dia akan menjadi sendi plastis namanya. Dia seperti punya sendi. Sendi plastis namanya, karena sudah keadaannya sudah menjadi plastis. Oke ya. Nah, jadi dia kemudian datar.
tidak ditambah besar beban pun dia akan molor ya, mundur. Jadi seperti plastik itu, plastik. Plastik kalau kita tarik sedikit ya, dia begitu kita lepas dia akan balik lagi ya. Tapi kalau kita tariknya terlalu banyak ya, dia nggak akan kembali lagi. Artinya dia sudah menjadi sendi plastik. Ya. Nah, baja juga begitu. Kalau kita tarik begitu juga nanti dia akan seperti plastik itu. Tapi tinggi ya, sebelum bisa ke sana kita harus nariknya kencang dulu. Nggak kuat malah. Manusia biasa nggak kuat, harus pakai alam. Ya. Nah, kalau dia rendah. Kalau titik yieldnya ini rendah sekali, itulah yang disebut dengan karet. Ya, benda karet itu yieldnya ini rendah sekali. Ya, jadi, nah saya sudah punya karet ini. Nih ya, saya stop sharing dulu. Oke. Nah, jadi ini saya ada karet ini, bentar. Mungkin di sini ya. Nah, ini ada karet. Nah, karet itu tadi titik lelehnya rendah sekali, ya. Makanya dia bisa langsung, ya, langsung menjadi sendi plastis. Kalau dilepas, balik lagi, ya. Nah, tentu saja suatu saat dia akan menjadi putus, ya. Nah, seperti itulah kira-kira semua benda begitu sih sebetulnya. Hanya ada yang kelihatan, ada yang enggak. Nah, jadi kalau dia selama masih menjadi bisa balik lagi seperti ini, seperti karet ini, ke bentuk semula, maka dikatakan dia masih elastis, ya, belum leleh. Suatu saat dia akan leleh, ya, dia akan mengalami necking, ya. Necking itu, ya itu tadi, enggak kita kasih gaya, dia sudah bertambah deformasinya. Oke, kembali ke sana tadi. Oke ya. Ya, jadi ini yang terjadi yang sebelah kanan bawah ini. Ini umumnya seperti ini. Nah, apa yang dimaksud dengan modulus elastisitas? Modulus elastisitas adalah kemiringan dari garis ini. Ya, kemiringan dari garis ini. Makin besar kemiringannya atau makin curam ya, berarti bendanya makin keras. Ya, makin susah ditariknya. Ya, oke. Nah, tentu saja kurva semacam ini akan menyulitkan ya kalau dalam perhitungan. Ya, karena dia lurus, kemudian begini ya, intuasinya begini. Nah, makanya kemudian ada beberapa macam pendekatan ya. Pendekatan pertama dia gini, ke atas, begitu ketemu leleh dia lurus juga tapi miring, lurusnya melandai lah. Kalau di sini curam, kemudian di sini menjadi lebih landai. Ya. Nah, atau gini ya samanya. Naik curam, kemudian landai. Nah, atau yang ini. Naik curam, kemudian datar. Ya. Jadi ini sudah mengalami penyederhanaan. Ya. Nah, kita gunakan yang ini yang paling sederhana. Nah, jadi yang biru ini adalah perilaku sebenarnya, yang kuning merahan ini adalah perilaku yang sudah disederhanakan. Ya.
Oke. Jadi ingat bahwa perilakunya seperti ini ya, untuk bajak. Oke. Nah lalu kalau kita punya penampang segi 4 yang dibebani dengan lentur, ya, dengan lentur, maka kita punya bentuk semacam ini ya. Jadi dibebani dalam arah seperti ini, ya. Jadi tentu saja jadi bengkok, ya, jadi bengkok seperti ini. Nah bengkoknya ini tentu saja akan ada tegangan ya di dalamnya. Jadi kita bisa lihat di sini gambar ini. Jadi bagian yang atas ya, kalau bentuk ini, bagian yang atas ini, permukaan atas itu akan mengalami tekan dia, sedangkan yang di bawah mengalami tarik. Ya, yang ini mengalami tarik, yang ini tekan. Lalu di antara keduanya ya bervariasi ya. Kalau di sini makin ke bawah tekannya makin sedikit sampai 0. Kemudian dia mulai ditarik sedikit sampai di sini yang maksimum tariknya. Ya. Nah, jadi boleh dibilang bentuknya seperti ini nih. Jadi di atas nih tegangan tekannya maksimum ya, sedangkan kalau di sini paling bawah tariknya yang maksimum. Ini ketarik, ini ketekan ya. Nah, tentu saja ada daerah yang tidak tertarik dan tidak tertekan. Ya, yang bentuknya adalah garis ke sana ya. Kalau dari sini lihatnya titik, tapi sebetulnya dia adalah garis ya kalau kita lihat sepanjang penampang. Nah, garis ini yang disebut dengan garis netral. Ya, atau neutral axis. Ya. Neutral axis. Mari kita lihat ke sini ya. Kalau penampangnya ini segi 4 dengan lebar B ya, jadi lebar ini B. Nah, tentu saja pandangan 2 dimensi kita, kalau ini kan 3 dimensi, 2 dimensinya adalah seperti ini. Jadi ada yang tertekan, ada yang compression, ada yang tertarik, ada yang tension. Ya. Sampai sana. Okay. Ada yang compression, ada yang tension. Compression adalah C, tension adalah T. Ya, sementara seperti itulah. Lalu tentu saja ini bentuknya menjadi segitiga di sini nih. Ya. Kemudian segitiga ini tentu saja bisa terganti. Kita mau ganti segitiga ini dengan satu gaya saja. Ya. Karena compression gayanya, jadi makanya kemudian gayanya disebut dengan C. Demikian juga yang bawah sini ya. Bawah sini ini terjadi tarik. Ini sebenarnya salah sih gambarnya. Terusnya panahnya ini ke kanan ya. Jadi ngikutin yang merah. Kalau yang atas ngikutinnya biru sudah benar. Yang bawah harusnya ngikutin yang merah. Jadi panahnya ini harusnya menghadap sebaliknya. Ya, tapi oke. Jadi ada C, ada T. Karena benda ini tidak bergerak secara horizontal ya. Jadi benda ini diam aja di sini. Maka besarnya C itu harus sama dengan T. Supaya dia diam. Ya. Nah, oke. C ini adalah pengganti dari gaya berbentuk segitiga ini. Otomatis dia bekerja di sepertiga dari sini. Ya. Jadi sepertiga dari segitiga ini. Ya, dari sisi yang ini. Sisi yang ini adalah H/2. Jadi sepertiga dikalikan dengan H/2 jadi H/6 panjang ini. Panjang dari ujung sampai tempat bekerjanya C. Nah, hal yang sama tentu saja bisa kita lihat di yang T, ya, yaitu bahwa dia bekerjanya dari bawah, itu adalah H/6, ngikutin ini. Ya, hitungannya sama dengan ini, jadi H/6.
Nah, tentu saja kalau ini segitiga mau diganti dengan satu gaya itu akan bekerja di 1/6 dari sini ke sini. 1/3 sebetulnya, tapi karena 1/3 dari H/2 jadi H/6. Nah, kalau ini H/6 dan ini H/6, berarti antara sini dan sini itu adalah 2/3. 1 dikurangi 1/6, dikurangi lagi 1/6, hasilnya adalah 2/3 H. Oke, 2/3 H. Nah, berarti momennya, yang dari CT sebelum masuk ke momen. CT-nya itu adalah volume benda tegangan ini sebetulnya. Volume dari benda tegangan. Volumenya itu adalah luas segitiga ini dikalikan dengan panjang ke belakangnya sama, yaitu B. Nah, luas segitiga ini adalah, kalau ini FA, ya, FA dikalikan dengan setengah dari H/2 dikalikan setengah lagi. Ya, itu adalah luas segitiga. Ya, nah, terus dikalikan dengan B. Jadi dengan kata lain, misalnya C itu adalah 1/4 BHFA. Ya, oke. Nah, momennya kemudian adalah kita memainkan ke salah satu sini. Ya, maka hasilnya adalah C itu harus dikalikan dengan jarak C ke T. C ke T jaraknya adalah 2/3 H, karena seluruhan ini H, lalu dipotong 1/6, dipotong 1/6, 1/6 H, jadi tinggallah 2/3 H. Ya, jadi M ini adalah C dikalikan dengan 2/3 H atau 1/6 BH kuadrat per FA. Atau M adalah SF. SFA. Dengan catatan S adalah 1/6 BH kuadrat. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk penampang segi 4. Kalau penampang yang lain enggak. Ya. Maksudnya ini, ya. Yang ini adalah untuk segi 4. Ya. Tetapi bahwa M itu sama dengan S dikali FA, iya. Cuman S-nya macam-macam tergantung penampangnya. Ya. Jadi ini mungkin harus ditulis ya. Oh, ini untuk segi 4. Penampang persegi. Persegi. Iya. Ya. Nah, jadi S itu adalah elastik modulus disebutnya. Elastik modulus itu kalau dikalikan dengan tegangan lainnya dapat momen. Itu aja udah. Ya. Jadi kalau sudah diketahui elastis modulusnya, ya nggak usah dicari ini 1/6 BH kuadrat 2 kalau untuk segi 4. Kalau untuk segitiga, rumusnya bukan itu. Tapi rumus yang ini berlaku untuk bentuk apapun. M sama dengan SFA. Ya, hanya S-nya tergantung dari jenis penampangnya. Mau seperti apa? Mau segitiga, mau bulat, mau segi 4, ya, mau bolong seperti ini tadi, rectangular hollow section, penampang kotak yang berlubang. Ya, itu adalah elastis modulus. Ya. Nah, bagaimana dengan yang satunya? Plastis modulus. Kalau tadi kan elastis modulus. Modulus elastik, yang ini modulus plastik. Nah, sebenarnya suatu penampang misalnya seperti ini ya. Kalau dibebani, maka dia tentu saja seperti ini. Yang tadi, ya, akan bentuk seperti ini.
Ya, bentuknya begini, lalu yang atas tertekan, yang bawah tertarik. Nah, ini kita lihat diagramnya saja kalau di sini. Jadi strainnya, ya, yang di bawah yang di atas tertekan artinya bertambah pendek, yang di atas tertarik artinya bertambah panjang. Ya. Nah, kalau masih kecil, ya sudah kita sebut saja dengan ini FW working, ya, working stress ini. Ya. Nah, tapi kalau kita menambahkan lagi, jadi di sini situasinya masih elastik. Kalau kita perbesar lagi momen lenturnya, ya, beban berupa momen lentur, maka dia akan tegangannya akan semakin besar, lalu tegangannya juga semakin. Awas, di sini ada bentuk aneh ini, ya. Jadi ini ada lurus, kemudian di sini ada persegi. Kenapa demikian? Karena sudah masuk titik leleh. Jadi ini kan dari sini ke sana itu kan regangannya makin lama makin nambah nih. Jangan makin lama makin nambah. Ya. Linear saja tapi nambahnya. Jadi ini, jadi kalau regangan linear tadi kita masukkan ke kurva ini, ya, maka kita akan dapatkan tegangan. Ya, tegangan bentuknya akan begini juga. Tapi kalau tegangannya sudah lewat dari FA, dia akan mendatar begini. Jadi itulah sebabnya, ya, ini ya, gambarnya menjadi begini. Ya, ingat ini adalah sebenarnya adalah diagram tadi itu, tegangan-tegangan, tapi diputar. Tapi kita putar. Ya, jadi ngelihatnya dari, ya, kepalanya agak dimiringin sedikit. Ya, jadi dia datar ke atas, tegak, lurus. Kemudian datar. Ya. Nah, kalaupun itu diteruskan lagi, diperbesar terus bebannya diperbesar terus, maka regangannya akan seperti ini. Ya, regangannya akan seperti ini, dan karena itu bentuk tegangannya menjadi begini. Jadi ini yang segi 4 makin lama makin meluas, segi 3 makin lama makin kecil. Ya. Jadi boleh dibilang ini seperti inilah, ya, kotak tapi kemudian dihubungkan. Tentu saja yang di sini adalah bagian tekan dan di bawah adalah tarik. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara detail kurva ini, sini, ya, maka blok ini, ya, boleh diganti dengan satu gaya saja. Ya, yang ini adalah CO tinggalan. Iya. Oh, bukan di situ lah ya. Oh, ya. Ya. Oke, ini ada CRT. Ya, H/4, H/4. Nah, tentu saja C-nya itu kalau sudah plastis itu berarti luas ini dikalikan dengan B-nya tadi. Jadi B dikalikan dengan H/2.
Nah, panjang ini adalah H/2. Ya. Jadi setengah BHFI untuk C-nya. Nah, momennya seperti tadi. Sama dengan C dikalikan dengan lengan ini. Dari sini ke situ. Dari sini ke sini adalah setengah H. Jadi C-nya setengah dikalikan dengan setengah lagi, tinggal 1/4. Nah, M itu adalah ZFI. Z-nya 1/4 BH kuadrat untuk bentuk persegi panjang. Ya, jadi ini kita bisa tulis untuk penampang persegi. Ya, jadi M-nya adalah ZFI. Jadi sekarang kalau untuk penampang yang lain, Z itu tidak 1/4 BH kuadrat, enggak. Ya, tidak sesederhana itu. Susah gitu. Tetapi nanti modulus plastisnya itu kalau pengen mendapatkan momen plastisnya itu adalah modulus plastis tadi dikalikan dengan FA. Begitu saja, selesai. Ya, jadi ini memudahkan kita juga. Di setnya berapa harganya ya. Nah, set itu adalah modulus plastik ya, bukan modulus elastik. Nah, kemudian kita lihat keruntuhannya. Ini saya mohon maaf nih karena belum sempat menggambar ya. Jadi saya gambar pakai tangan aja. Gambar pakai tangan yang saya sketch ya. Mudah-mudahan kelihatan. Oke ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan struktur baja, oke, maka nanti keruntuhannya itu bisa macam-macam, bisa ada bermacam-macam. Ya. Nah, ini adalah mekanisme keruntuhan jenis pertama. Ya, jenis pertama itu artinya, jenis pertama itu kita kalau terjadi sendi plastis di sini dan sendi plastis di situ. Sendi plastis di sini, karena di sini sudah terlanjur sendi, berarti nggak akan, otomatis dia akan ya seperti sendi plastis. Ya, jadi ini otomatis ada sendi. Kemudian, nah di sini terbentuk sendi plastis. Jadi terbentuk 3 sendi plastis, 2 di kolom yang kiri, 1 di kolom yang kanan. Maka bentuknya menjadi begini ya, jatuh. Ingat bahwa ini adalah kita berhadapan dengan plastik analisis ya, analisa struktur yang plastis. Jadi ledutannya ledutan besar. Nggak bisa kita hitung pakai yang sudah kita hitung selama ini pakai apa namanya? Selama ini kita gunakan mekanika rekayasa, mekanika teknik, analisa rekayasa dan sebagainya itu yang deterministik. Ya. Nah, tapi kita tidak bisa menggunakan itu untuk masalah portal baja, ya. Karena di sini yang berlaku dominan adalah lendutan besar, ya, large deflection. Okay. Nah, tapi seperti inilah kira-kira. Ya, jadi terjadi sendi plastis di sini, situ, ya, sehingga bangunan ini runtuh. Itu adalah kemungkinan pola keruntuhan pertama. Ya, terbentuk sendi plastis di kolom. Ya, sendi plastis di kolom. Oke, nah sehingga di sini tentu saja karena bentuknya sudah sendi plastis. Nah, di sini pasti ada momen. Ya, MP1 katakanlah. Di sini juga sudah ada momen, namanya MP3. Ya. Nah, tentu saja energi ya. Kita dari keruntuhan satu ini
ya, kita bisa menghitung berapa besarnya energinya untuk menghasilkan keruntuhan satu, yaitu MP1 ini dikalikan dengan sudutnya. Momen dikalikan sudut itu adalah energi, sama dengan gaya atau beban dikalikan dengan perpindahan. Ya, kalau momen dikalikan dengan putaran sudut atau perpindahan sudutnya. Ya. Nah, jadi di sini sudutnya itu adalah kalau di sini displacement, ada lanjutan ke kiri sebesar delta, maka asumsi kita yang kanan juga akan ada delta, ya, karena asumsinya batang-batang ini tidak bertambah panjang. Ya. Nah, jadi ini MP1 tentu saja harus dikalikan dengan sudutnya ini. Sudutnya ini adalah delta dibagi dengan tinggi ini. Tinggi ini adalah 3 meter tadi. Jadi MP1 dikalikan dengan delta bagi 3. Ya, itu adalah energi di sini. Energi di sini itu adalah MP1 lagi dikalikan dengan delta per 3. Nah, sedangkan di sini karena panjangnya tidak 3 tapi 2, jadi delta kali 2, tapi di sini MP3, ya, makanya energinya adalah MP1 dikalikan dengan delta per 3 plus MP1 kalikan delta per 3 ditambah MP3 kalikan dengan delta per 2. Nah, itu harus sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahan. Gayanya adalah W kalikan dengan delta yang merupakan perpindahan dari sini. Ya. Pindahan dari titik-titik itu. Oke. Jadi ini adalah mekanisme kalau dia mau meruntuh pola 1. Ya. Ada juga pola kedua. Pola kedua adalah kalau sendi plastisnya itu ada di balok, bukan di kolom. Ya. Kalau terjadi sendi plastis di balok, 2 buah di ujung-ujung, maka akan bisa terjadi gitu juga. Ya, bisa terjadi. Jadi sendi plastisnya di balok. Ya. Nah, kalau sendi plastisnya di balok, maka ini ke sana juga delta. Nah, maka terjadi ini MP1 ya dikalikan dengan MP2, MP1 dikalikan dengan delta per 3 karena ini delta, ya, dibagi dengan 3 panjangnya ini. Jadi MP2 dikalikan dengan MP1 kali delta per 3. Lalu ada MP2. MP2. Jadi kalau seandainya tidak ada ini, tidak ada sendi plastis, tentu saja kita lupakan yang kanan dulu. Ya, kalau tidak ada, seandainya tidak ada ini, kalau tidak ada sendi plastis yang ini, ya, maka tentu saja kalau ini berputar ke kiri, maka batang ini akan lurus ke atas, miring sih, miring tapi ke atas. Ya, itu kalau hanya ada MP1 dan ada sendinya di sini. Ya, tapi dalam kenyataannya kan enggak, dalam mekanisme ini kan enggak. Dia tidak lurus ke atas, ini harusnya lurus ke atas. Tapi dia kembali ke sini, berarti ada putaran sudut di situ. Ada usaha besaran yang besarnya putaran sudut di situ. Yang besarnya adalah theta. Yang besarnya adalah delta dibagi 3 juga. Tetanya itu adalah delta dibagi 3. Jadi ini adalah MP2 dikalikan dengan delta per 3. Lalu di ujung sana gimana? Di ujung sana sama juga. Ya, di sana sama juga, yaitu besarnya MP2 dikalikan dengan theta per 2. Karena ini kalau tidak kan ini ke sana. Ya, kayak ini sudah kembali ke sana itu
akibat ada MP2. Jadi MP2 dikalikan dengan delta per 3 di sini MP2 dikalikan dengan delta per 2. Nah, itulah sama dengan W dibagi dengan delta. Jadi W sama dengan sepertiga ini ya. Oke, jadi mekanisme kedua itu adalah sepertiga MP1 plus 5/6 MP2 minus W. Ini harusnya sama dengan 0 ya. Oke. Nah, kemudian jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga adalah kombinasinya adalah seperti tadi, tapi yang di kiri ini sendinya ada di kolom, yang kanan sendinya ada di balok. Ya, nah jadilah persamaannya menjadi begini. MP1 dibagi 3, MP1 dikalikan delta per 3, delta per 3 adalah sudut ini. Ditambah MP1 delta per 3, yang ini. Sama dengan, masih ada satu lagi, MP2 dikalikan dengan delta per 2, itu harus sama dengan W dikalikan dengan delta. Seperti tadi ya. Dan kita bisa sederhanakan dan sebagainya, sehingga MT3 itu adalah 2/3 MP1 plus setengah MP2 minus W. Oke, lalu masih ada yang keempat. Nah, keempat kebalikannya tadi daripada yang 3. Ya, yaitu yang di sendi plastis itu bekerjanya di sebelah sini, di balok. Ya, ini asumsinya. Sedangkan di sini dia ada di balok juga. Di kolom. Ya, nah tentu saja ini bisa kita hitung sebagai MP1 delta per 3 plus MP2 delta per 3 plus MP3 delta per 2. Nah, ini adalah hasilnya. Sepertiga MP1 plus sepertiga MP2 tambah setengah MP3 dikurangi W. Ya. Jadi ada 4 mekanisme ketentuan yang harus diperiksa masing-masing. Nah, ini saya mohon maaf karena belum selesai ngetik. Ya, nah untuk MP1 ya itu punya rata-rata ZP dikalikan dengan UFI. UFI adalah punya harga tadi dengan punya simpangannya masing-masing. Jadi rata-rata MP1 itu adalah sama dengan modulus plastisnya dikalikan dengan tegangan lelehnya. Ya, jadi kalau kita hitung menjadi 80, yang sama juga begitu. Nah, lalu ada sigma. Variasi dari MP1 itu adalah ZP1 dikalikan dengan sigma FI1. Ya, sama dengan ini dengan 6 kN per meter. Nanti bisa dihitung set MP2 ini. Ya, mudah-mudahan masih lihat. Ya, 105 kali 30 10/6 sama dengan 3 kN per meter. Lalu ada sigma MP3. Ya, sigma MP3 yaitu set P3 dikalikan dengan sigma Fe3 sama dengan 6 kN per meter. 6 kN meter. Ya, ini jam berapa ini? 9:21. Kita sampai jam 10 ya. Oke. Ya, tapi saya mau minta izin dulu nih. Saya sampai jam. Oke, kita sampai sini ya. Kita mulai lagi nanti jam 9.30. Kita break sebentar, 9 menit. Ya. Kalau bisa dimatikan juga nggak apa-apa. Saya ini dulu sebentar. Kita kembali nanti 9.30. Mas Givari tolong dimatikan dulu rekamannya. Rekam kembali ya, Mas This Givari. call is now being recorded. Oke.
Eh, nah, dari sini kita juga bisa bilang bahwa yang namanya plastik moment, ya, itu adalah modulus plastik atau plastik modulus atau modulus plastik, kalau kita dalam bahasa Indonesia harusnya modulus plastik kan, dikalikan dengan dikalikan dengan tegangan darahnya, ya. Nah, jadi kalau tegangan darahnya punya rata-rata dan punya simpangan, punya standar sebaran baku, ya, standar deviation, maka tentu saja kita bisa bilang bahwa MP1, ya, itu adalah ZP1 dikalikan dengan mu Fe1, ya. Ini adalah untuk kolom yang pertama, ya kan? Untuk kolom sebelah kiri. Yang kedua adalah untuk balok. Yang ketiga adalah untuk kolom sebelah kanan. Ya, ini adalah harga rata-ratanya dari kemampuan kolom dalam menahan plastik moment. Ya. Demi plastik momennya adalah 80. Kalau di balok 40, sebelah kanan juga 80. Lalu ini adalah standar deviasinya, ya, untuk kolom sebelah kiri 6, untuk yang sebelah yang atas 3, untuk yang sebelah kanan dia 6, ya. Ini belum sempat ngetik, masih tulisan tangan. Oke. Nah, kemudian kalau mekanisme 1, saya tidak tahu ini kenapa bisa tiba-tiba momen 2, ya. Mekanisme 2, mekanisme 1 harusnya, ya. Ini tadi dirumuskan dengan sepertiga MP1, MP2 dan V. Jadi kita bisa menyebutnya begini, ya. Mu-nya adalah ini, lalu variansnya adalah ini, ya. 40 ini punya varians sendiri, ya. Jadi varians untuk mekanisme kedua itu adalah 35,25. Jadi sigmanya, standar deviasinya adalah akar dari 35,25, dapatnya 5,9372. Jadi kemungkinan, ya, runtuh karena mekanisme kedua itu adalah ini, ya. Ini tentu saja kita bisa pakai tabel dan bisa pakai Excel, nanti keluarnya adalah 0,003758 untuk mekanisme kedua, ya. Kemungkinan runtuhnya berdasarkan ini di mekanisme kedua adalah ini 0,003758. Jadi keandalannya terhadap mekanisme kedua adalah 1 dikurangi ini, ya. Jadi 0,99996 sekian, ya, 99%. Oke, itu mekanisme kedua. Ini yang tadi ternyata mekanisme kedua juga. Nanti saya berikan yang mekanisme pertama deh. Salah motret nih saya. Oke, nah ini adalah mekanisme ketiga. Rumusnya adalah ini, jadi rata-ratanya bisa kita hitung, variansnya juga bisa kita hitung, ya, dan kemungkinannya juga bisa kita hitung. Jadi kemungkinan runtuhnya 0,169 kali 10 pangkat 6, 10 pangkat minus 6. Ya. Kemudian mekanisme keempat, ini, ya, bisa kita hitung juga, dan keluar juga kemungkinannya. Jadi kemudian bisa kita, kebalik, ya, ini mekanisme 1. Terbalik. Jadi ini yang 1, ini ini, ya. Oke. Ya, jadi mekanisme 4 mulai nggak ada. Mekanisme 4 harusnya ada mekanisme.
Mekanisme 4 ada. Mekanisme berapa yang enggak ada? Ini belum, mekanisme ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ada semua ya. Ini berarti ini sebenarnya tidak diperlukan. Oke, hapus saja. Ya, jadi ini tidak 14, tidak 15 tapi 14 harusnya. Ya, ini 4, oke. Ya, supaya nggak bingung. Supaya tidak bingung, saya juga suka bingung kadang-kadang. Ini jadi halamannya cuma ada 14. Oke. Biar nanti nggak bingung dikira ada halaman yang hilang. Oke. Nah, jadi kalau kita bandingkan untuk masing-masing mekanisme, kita akan dapatkan besarnya kemungkinan untuk runtuhnya adalah ini. Ya, 10⁻⁹, kecil sekali. 10⁻⁻², ya, ini -5, -6. Jadi kemungkinannya akan mengikuti mekanisme kedua, ya, dengan kemungkinan runtuh yang paling besar. Oke, nah ini tentu saja ini dikurangi saja, ya, dengan 1 akan kita dapatkan keandalan, reliability. Oke, ya, saya kira itu adalah slide saya yang terakhir. Ya, ya, saya kira sudah selesai. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita sedikit akan bicarakan tentang ujian akhir. Oke, tentang ujian akhir. Ujian akhir, kalau mau ada kisi-kisi ya, kisi-kisi. Saya kira yang perlu dipelajari untuk lebih didalami untuk UAS itu adalah ada 2 soalnya. Ada 2 soal. Soal yang pertama adalah mengenai penggunaan metode Runge-Kutta. Jadi pelajari saja bagaimana menggunakan metode Runge-Kutta. Terus yang kedua adalah tentang reliability, tapi tidak sampai sini. Ya, tapi cukup yang waktu kita menghitung lanjutan. Contoh berapa ya? Contoh 4 nggak salah. Kalau saya tidak keliru itu contoh 4. Ntar saya lihat dulu.
Ya, yang 14 ini. Nah, ini. Ya benar, contoh 4. Ya, udah gitu. Nah, malah di tugas. Jadi belajar di tugas sukarela ini, tugasnya sukarela. Ya, terutama tentang ini, tugas sukarela ini. Jadi nanti rumah kuta dan tugas sukarela. Jadi kerjakan tugas sukarela dan itu nanti bisa jadi keluar di UAS ya. Hal lain saya kira saya sudah pernah menjelaskan ya. Jadi nanti cari tempat yang sepi di rumah atau dimanapun terserah. Sebaiknya sih di rumah ya supaya tidak keluar rumah. Lalu buka mic dan kamera ya. Semuanya boleh dibuka, laptop boleh dibuka, buku-buku boleh dibuka, semua bisa dibuka. Ya ujiannya. Tapi sekali lagi ujian buka buku itu bukan berarti tidak belajar, bukan berarti belajarnya waktu ujian. Ujian buka buku itu sebenarnya tidak sempat lagi buka buku. Jadi sebaiknya sih sudah hafal juga bagaimana prosedurnya. Ya, buka buku itu biasanya atau dibuatkan catatan ringkasannya adalah prosedurnya. Setelah ini ngitung apa? Setelah ini ngitung apa? Ya. Kalau sampai di ujian buka buku itu ada yang nganggur, ya, setelah ini ngapain, ya terus bingung sendiri. Nah itu sudah tidak akan lulus ya. Bukan tidak. Apa nilainya akan jelek ya, karena membuang waktu. Karena waktunya sempit sekali dibandingkan dengan pekerjaannya. Ya, pekerjaannya banyak sekali. Oke, saya juga belum lihat kapan ujiannya. Kemarin sempat kita lihat katanya Januari. Nanti ya masih ada waktu libur cukup banyak ya selama Natal. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita ke Pak, mau bertanya Pak? Ya, silakan Mbak. Ntar saya besar dulu volume di sini. Ya. Untuk menjawabnya tuh kan nanti dikasih lembar jawaban, dikirim dengan format biasanya Word gitu atau bagaimana Pak? Jadi lembar jawaban itu memang dianjurkan pakai itu ya. Dia punya sendiri ya, Mas UMB punya sendiri kan. Tapi saya tidak mengharuskan itu. Ya, jadi boleh pakai lembar jawabannya UMB itu boleh. Kertas sendiri boleh. Ya, kertas sendiri bisa juga kertas bekas ya. Kertas bekas di belakangnya masih putih, ada situ aja. Nah, lalu bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah jadi dikerjakan dulu di kertas. Jadi gini, ya saya lupa satu lagi aturan, mohon maaf. Jadi yang dinamakan berkas ujian itu harus tulisan tangan, tidak boleh diketik. Jadi lihat soal, jawab di kertas jawaban ya, pakai tangan nulisnya, pakai tangan. Jadi kalau hitungannya adalah misalnya gambarnya dari Excel itu, Anda bikin pakai Excel, ya. Kemudian keluar angkanya disalin, keluar gambarnya di sketch, ya, pakai tangan semuanya. Tidak ada yang pakai tulisan, bukan pakai tulisan tangan. Jadi semua harus di lembar jawaban di kertas. Nah setelah itu waktu mengumpulkan adalah nanti diberi waktu untuk memfoto. Ya, jadi nanti lembar jawaban itu difoto,
Kemudian disusun ya di Word, terserah disusunnya bagaimana. Tapi tulisan tangan tadi, ya, tulisan tangan tadi disusun sesuai dengan halamannya, ya, bisa di Word, bisa di PowerPoint ya menyusunnya. Nah kemudian itu di PDF-kan, baru itu yang dikumpulkan PDF-nya. Tapi sekali lagi tulisan tangan, ya, bukan file, bukan ketikan, bukan gambar dari Excel, bukan. Ya, gambarnya harus gambar tulisan tangan. Ya, kalau mau Berarti gambar. berarti Pak, untuk lembar jawaban kan dibagikan berarti sebelum dari ujian dong Pak. Berarti kalau seandainya waktu pas ujian ditakutkan nggak sempat untuk ngeprint untuk lembar jawabannya Pak? Rasanya lembar jawaban bisa di-download sekarang nih masalahnya. Atau belum, beberapa hari lagi kali. Setelah itu sudah bisa di. Iya, jadi nggak pada saat itu. Tapi sekali lagi, saya kalaupun itu tidak ada, kertas biasa pun buat saya nggak masalah. Ya, yang saya tekankan betul itu adalah harus tulisan tangan. Tidak boleh ada satupun ketikan. Gambar juga harus sketsa sendiri, ya, pakai penggaris, pakai silakan. Itu harus kita gambar sendiri, bukan gambar internet kemudian kita copy lalu kita masukkan, nggak bisa. Ya. Jadi harus tulisan tangan. Tulisan tangan, gambarnya gambar sendiri, gambar manual. Oke. Nah, Robi, kenapa mau? Mas Robi apa? Mbak Arumaisa itu tadi. Oke? Ya, kalau tidak ada, baiklah kita absen dulu. Mas Givari, mungkin bisa dimatikan lagi rekamannya.